Kita langsung saja untuk acara utama akan diserahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul dalam acara sebagaimana diketahui bahwa sekarang itu kegiatannya itu yaitu tentang diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah penyampaian dari orang yang telah mengikuti suatu pelatihan terkait pemahaman, kemudian pengalaman praktek dan hasil refleksinya kepada rekan-rekan yang tidak mengikuti. Jadi untuk sesama rekan guru ketika telah mengikuti suatu pelatihan itu disarankan untuk melakukan diseminasi. Kalau bulan kemarin kita membahas tentang visi guru penggerak atau visi sekolah ya, yang kita perbaharui. Nah untuk sekarang itu adalah temanya tentang budaya positif. Adapun untuk budaya positif ini ya, sebagaimana telah dirancang sebelumnya, latar belakang dari pengembangan penerapan budaya positif di sekolah itu kenapa? Nah latar belakang itu murid cenderung tidak menyukai peraturan karena jika melanggar maka akan mendapatkan hukuman yang memberatkan mereka. Kemudian tujuannya menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal, dan tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas bersama murid, dan murid mampu menerapkan serta menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan, pertama yaitu menghadap kepala sekolah. Dalam kali ini saya sendiri ya, bekerja sama itu bukan dengan kepala sekolah tetapi dengan kurikulum dan rekan-rekan yang lain ya, untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas pada kelas yang diampu di masing-masing kelas, memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi konsep budaya positif atau keyakinan kelas dan restitusi. Kemudian dukungan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan secara holistik. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian dan terakhir dukungan dari orang tua atau wali murid. Nah, untuk diseminasi itu yang akan dibahas itu adalah konsep inti dari budaya positif. Langkah-langkahnya pertama adalah perubahan pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian diikuti dengan elaborasi konsep konsep inti budaya positif di sekolah, contoh penerapan dan respon atau pengalaman murid, dan terakhir dalam bentuk refleksi dan tindakan lanjut rencana ke depan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang kali ini akan kita laksanakan ya. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa pembelajaran itu harus dengan paradigma baru? Sebagaimana diketahui oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa murid itu layaknya sebuah pohon atau semayan. Jadi benih-benih pohon, jadi bukan lagi gelas. Kalau gelas itu artinya kosong. Kosong berarti tidak ada potensi. Yang mana harus diisi oleh kita sebagai guru. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu layaknya benih-benih pohon gitu ya. Diartikan dalam bentuk kodrat ya. Dalam kodrat itu berarti potensi yang sesuai dengan alam, yaitu lingkungan dan sesuai dengan zaman. Adapun ya pembelajaran dengan paradigma yang
baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sempat tadi dibahas bagaimana P5 itu harus kita wujudkan sebagaimana yang tercermin dari visi sekolah kita yang baru kita perbaharui. Apa saja sih yang harus kita rubah? Yang pertama harus kita rubah itu ya, paradigma baru itu adalah tentang teori kontrol. Nah, di sini ada suatu analogi. Yang pertama, ketika tangan kita dikepalkan, memegang, contoh saya memegang kertas saya kepal, kemudian salah satu rekan guru ingin mengambil kertas tersebut dari kepalan tangan saya. Kira-kira apakah berhasil atau tidak? Seperti itu intinya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi justru ini ya. Jadi diibaratkan dengan murid seperti tadi disebutkan, ibarat sebagai semayan. Jadi ketika teori kontrol itu diterapkan kepada murid, antara guru dan murid, nah ilustrasinya guru mengontrol murid. Yang selama ini kita pahami seperti ini, guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita memaksakan aturan yang ada di sekolah kepada para murid untuk ditaati. Nah, kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini salah satu bentuk hukuman. Nah, ketika kita melakukan suatu hukuman, maka anak seperti itu kan diarahkan supaya untuk lebih baik, itu dikritik oleh kita. Nah, ternyata ini tuh ada miskonsepsi. Nah, yang barusan ilustrasi yang tadi ya, yang teori kontrol yang tadi yang saya sebut miskonsepsi, itu bentuknya hanya berupa stimulus respon, yang mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi si anak kita paksa supaya pandangannya sama dengan kita. Oh, bahwa setiap orang itu harus ramah, sehingga tutur katanya anak itu menjadi sopan dan santun. Nah, ternyata kalau berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya pandangan setiap manusia itu berbeda-beda. Itu nanti akan terbahas lagi di kebutuhan dasar hidup manusia ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika si anak itu melakukan suatu kesalahan, perilakunya buruk, justru dia itu sedang belajar. Jadi tidak salah. Itu justru si anak itu sedang belajar. Kenapa? Karena ya tadi al-insanu ma'lul khotwan nisyan. Semuanya dalam artian apabila si anak itu menyadari dirinya salah, maka dia akan berupaya lebih baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita mau bagaimanapun tidak bisa mengontrol orang lain, karena setiap diri itu ya yang mengontrolnya dirinya pribadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Ketika anak susah sholat duha, maka dipaksa. Nah, kemudian yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada beberapa teori yang akan diterapkan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kenapa bisa disebut menang? Karena
Yang memberikan solusi ketika kita menggunakan teori kontrol ini, yang solusi itu berasal dari siswa sendiri, bukan dari guru. Justru guru itu nanti membimbing, sepenuhnya tugasnya adalah membimbing, bukan mengontrol. Bukan lagi hanya sekedar pemantau, tetapi nanti akan menjadi berubah sebagai manajer. Jadi manajer itu fungsinya membimbing, bukan mengontrol. Nah, berikut teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Kessler ya. Ada 4 teori kontrol. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda-beda. Ini teori aslinya ya, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kita beranjak ke yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ada 6 poin penting yang wajib kita pahami. Nah, yang mana 3 poin itu hanya cukup bisa kita pahami karena ini akan jadi landasan. Kemudian ada yang harus dipenuhi, karena ini ketika dipraktekkan tidak cukup dipahami, tapi harus ditambah dengan memenuhi. Kemudian ada lagi dan seterusnya ya, diyakini dan juga diterapkan. Kita simak ya, diselingi dengan video ya, sengaja saya sudah buatkan video ini. Peran dalam menumbuhkan budaya positif yang mana perlu dengan beberapa tindakan. Pertama, untuk memahami yaitu 3 komponen utama: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar manusia, menetapkan dan meyakini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif dalam arti sikap, ucapan, tindakan, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, kesadaran, motivasi internal, dan nilai-nilai kebajikan. Melalui disiplin positif, murid dibimbing untuk dapat mengontrol diri sendiri, baik sikap, ucapan, maupun tindakan, dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka sadari. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal, yang memungkinkan murid dapat mengontrol tindakannya sendiri. Tindakan yang murid lakukan muncul berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian, imbalan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Motivasi manusia ketika melakukan tindakan tujuannya yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua tujuan tersebut timbul berdasarkan motivasi eksternal. Dan yang satunya, yakni menjadi diri sendiri seperti yang diinginkan dengan menghargai diri sesuai nilai-nilai yang dipercayai, timbul berdasarkan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia. Pemberian hukuman dan penghargaan berlebih dilarang dalam mendidik murid karena memberikan dampak negatif yang membiaskan motivasi internal menjadi melakukan sesuatu karena ada sesuatunya. Menurut Alvin Cohen, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang keyakinan sekolah atau kelas. Dalam menetapkan keyakinan kelas, guru memandu murid untuk melakukan curah pendapat sampai dengan menetapkan keyakinan kelas bersama murid. Pertama, memilih dan mengubah ajuan kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Kemudian,
menarik kesimpulan nilai-nilai kebijakan universal dari hasil kesepakatan kelas. Dilanjutkan dengan melaksanakan dialog peran semua antara murid dan guru dengan tabel T dan tabel Y sebagai penguatan terhadap pengamalan dari keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan tindakan penanganan masalah dengan cara mengkomunikasikan permasalahan dengan tujuan menumbuhkan keyakinan atau motivasi intrinsik pada diri murid untuk memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalannya berupa solusi permasalahan yang diajukan oleh diri murid sendiri. Pada posisi sebagai manajer, guru menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan menerapkan pendekatan restitusi. Dari kesalahan murid dapat belajar dari pengalaman, menilai diri sendiri, dan menumbuhkan keyakinan sebagai motivasi jati diri murid berkarakter. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan sebagai penguatan kesadaran, semua akan melakukan tindakan yang terbaik yang bisa dilakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan sebagai identifikasi kebutuhan dasar. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dilakukan sebagai penguatan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, tadi sudah dijelaskan kembali antara keyakinan materi keyakinan kelas dan materi restitusi. Sebelum ke restitusi, kita bahas sedikit dulu keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas nanti ini adalah materi yang akan kita lebih perdalam. Jadi dari 6 poin tadi yang sudah disebutkan, nah nanti di dalam budaya positif fokusnya yang akan kita terapkan untuk sekolah kita itu adalah tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang mana keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sebenarnya kalau asalnya dari guru itu disebut dengan peraturan kelas. Nah, kenapa ini disebutnya keyakinan kelas? Kenapa? Itu dikarenakan ajuannya itu berdasarkan hasil kesepakatan murid. Jadi nanti guru masuk ke kelas memandu murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi membuat kesepakatan dulu. Contoh sebelum kita belajar, anak wajib berdoa. Kemudian kalau berdasarkan peraturannya, nah, anak tidak boleh makan dan minum ketika mengikuti pelajaran. Itu kan kalau bentuk peraturan. Kalau dari kesepakatan kelas, bisa saja mereka itu berdoa kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, berdoa setiap kali mau memulai pelajaran. Kemudian mereka itu dalam kegiatan belajarnya, contoh itu saling menghargai. Nah itu nanti setiap murid wajib berpakaian rapi. Kelas harus bersih. Itu kalau peraturan. Kalau dari kesepakatan kelas, mereka akan menuliskan setiap hari kita melaksanakan piket kelas secara bergantian sesuai jadwal. Itu dalam kesepakatan kelas nanti. Nah, dari kesepakatan kelas tersebut, nah yang dituangkan dalam bentuk kertas di sini, dalam bentuk kertas post-it, nanti kita pandu, kita minimalkan lagi, kita tarik. Intinya itu nanti akan terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu, nah hal tersebutlah nanti yang akan jadi keyakinan kelas. Contoh tadi berdoa, itu berarti masuknya ke berakhlak mulia. Kemudian materi tentang restitusi ini juga sama akan dikuatkan lebih, karena ini yang akan jadi pokok bahasan kita. Nah, sebelum kita istirahat karena sudah ada, terakhir kita bahas terlebih dahulu untuk keterkaitan
antara budaya positif dengan materi sebelumnya, maksudnya dengan nilai filosofi pendidikan dan nilai dan peran serta visi ya. 1.4 budaya positif. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan materi, penerapan budaya positif di sekolah merupakan wujud pendidikan yang sesuai kodrat alam dalam mendidik murid sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid dengan teladan. Budaya positif merupakan bentuk realisasi prakarsa perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal ini menunjang tercapainya visi guru penggerak dalam mewujudkan murid yang memiliki kepribadian profil belajar Pancasila. Dalam penerapan budaya positif, 5 nilai dan peran guru penggerak merupakan modal dasar dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan berkolaborasi dari semua warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan orang tua murid. Refleksi materi modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi, saya sudah memahami konsep inti modul 1.4 budaya positif terkait tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keseluruhan materi inti tersebut diresapi, dipenuhi, ditetapkan, diyakini, dan diterapkan pada tindakan dalam menjalankan budaya positif, serta berbagi dengan rekan sejawat untuk terus berkolaborasi, saling menguatkan, mewujudkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu bagian yang ketiga ya, tentang contoh penerapan dan respon murid terhadap budaya positif yang sudah diterapkan, yaitu tentang keyakinan kelas dan restitusi ya. Nah, untuk keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas itu perlu dibuat? Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk membuatnya, tugas kita sebagai seorang pendidik yakni kita memandu murid untuk membuat kesepakatan yang kemudian disahkan menjadi nilai-nilai kebijakan universal dan disepakati oleh seluruh murid bersama dengan wali kelas atau dengan guru mata pelajaran menjadi suatu keyakinan kelas. Bahkan secara dideklarasikan, boleh dideklarasikan dibaca bersama-sama atau juga dalam bentuk penandatanganan gitu, seperti itu. Tadi kan sudah pernah dibahas ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Sekarang mengapa tidak peraturan saja, malahan dengan keyakinan kelas? Salah satu jawabannya ya, kita analogikan dengan peraturan-peraturan yang lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jawabannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi tujuan utamanya dari keyakinan kelas itu ialah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut, sehingga apa yang menjadi keyakinan dari keyakinan kelas itu tumbuh dan dihargai oleh anak sendiri, seperti itu. Selanjutnya proses penyusunan kesepakatan kelas hingga menjadi keyakinan kelas. Nah, berawal dari
peraturan-peraturan menjadi sebuah kesepakatan dan terakhir menjadi keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas atau nilai universalnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya bisa diambil menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, atau menghormati orang lain. Atau juga saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian peraturan gunakan masker. Nah, dalam keyakinannya menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya berupa keselamatan atau keamanan, atau juga bisa ketertiban. Yang intinya dari poin-poin peraturan kelas kita tarik menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Setelah ada nilai-nilai kebajikan universal, kita kelompokkan kembali sehingga kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah dipraktekkan bersama dengan kelas 9A. Dalam kenyataannya mereka kita pandu untuk membuat satu orang satu kesepakatan kelas, dan terawal dari peraturan-peraturan yang mereka ketahui selama ini di sekolah ataupun di kelas. Nah, mereka tuliskan dalam bentuk kesepakatan kelas seperti itu. Nah, kemudian setelah di terkumpul itu keyakinan kelasnya, selanjutnya kita tarik nilai-nilai kebajikannya, dan setelah tersusun kita kelompokkan kembali sehingga kita buat menjadi suatu kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, setelah disepakati maka baru akhirnya menjadi keyakinan kelas. Nah, ini proses perjalanannya ya. Dari tadi kebanyakan nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu rata-rata mencapai seperti ini ya, banyaknya. Dalam kegiatan menetapkan keyakinan kelas, guru memandu tadi sudah ya, dipandu. Kemudian tadi ini prosesnya memilah dan merubah ajuan kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Nah, di sini ada yang terlewat tadi. Nah, dalam kesepakatan kelas ketika ingin menjadi keyakinan kelas, maka kalimatnya wajib kalimat positif. Contoh, dilarang buang tempat sampah sembarangan, maka diubah. Itu kan negatif, kalimat negatif karena ada kata dilarang. Nah, sehingga itu harus dirubah dulu menjadi kalimat positif. Maka kalimat positifnya dari dilarang membuang sampah sembarangan adalah buanglah sampah ke tempatnya. Seperti itu. Nah, kemudian menarik kesimpulan nilai-nilai kebijakan dari kesepakatan kelas tadi ya, ditarik, dikelompokkan. Oh, ini adalah nilainya saling menghargai, ini menjaga ketertiban. Nah, ditarik. Kemudian yang terakhir, nah kita melaksanakan dialog peran semuanya antara murid dan guru dengan tabel T dan tabel Y. Setelah itu, nah dalam pemuatan keyakinan kelas sebagai bentuk bimbingan kita ke anak-anak, kita wajib memuatkan nilai-nilai yang sepatutnya mereka yakini dan mereka sadari sehingga benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contohnya ya. Ini nyambung dengan kegiatan. Jadi sekarang itu yang harus dianggap masyarakat itu adalah restriksi. Jadi mulai tahun sekarang tidak boleh ada yang namanya rumah. Karena itu akan terasa menyakitkan. Sehingga kalau konsekuensi itu boleh, karena konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru. Ketika terjadi masalah, kalian membuat permasalahan-permasalahan, maka yang diterapkan untuk mulai dari sekarang itu adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah solusi yang diciptakan oleh murid sendiri. Jadi tadi kembali lagi ke keyakinan
sekolah. Hal-hal atau masalah yang kalian lakukan, kalian perbuat, nanti kita komunikasikan, berdialog antara siswa dengan guru. Nah, nanti akan ditanya bagaimana, kenapa hal itu bisa terjadi, gitu. Alasannya kenapa? Terus yakin tidak terhadap keyakinan sengaja memang aslinya ada bel ya. Ini tabel T dan tabel Y ini untuk kegiatan pendalaman ya. Contoh yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas itu adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, maka kita bisa saling menguatkan itu dengan contoh menggunakan tabel T. Tabel T ini yang seperti ini ya. Nah, hormat tampak seperti datang tepat waktu. Nah, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi seantara ini positif, ini negatifnya. Intinya seperti itu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Sifat negatifnya tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengatakan sembarangan. Kalimat-kalimat yang ini kita diskusikan secara langsung bersama dengan murid. Jadi alangkah baiknya tampak seperti itu murid yang membuat, yang mengungkapkan, kita hanya memandu. Kemudian kalau menggunakan tabel Y, kalau di tabel Y itu menggunakan aspek yang bisa terdengar, bisa terlihat, dan berperilaku. Nah, yang ini bisa kita lihat contohnya. Untuk yang hormat itu yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, seperti inilah kalau jadi kalimat-kalimat apa yang biasa terdengar. Kemudian yang terlihat, contohnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan berbagi. Kemudian kalau yang tampaknya itu dalam berperilaku, contohnya tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling mengangguk, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Intinya seperti itu kalau yang berperilaku itu dalam bentuk sikap yang terlihat tetapi dalam bentuk sikap gitu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Jadi dalam keyakinan kelas bisa setelahnya disepakati bisa dibuatkan dalam bentuk deklarasi, boleh dalam kertas surat atau apa saja yang bisa digunakan. Karena ini ada spanduk bekas, jadi memanfaatkan spanduk bekas dan ditempel dengan kertas surat. Nah, contohnya ini keyakinan kelas 9A. Kami siswa-siswi kelas 9A meyakini bahwa disiplin dan bertanggung jawab. Kami meyakini menjaga kebersihan, kami meyakini menjaga kerapihan, kami meyakini menjaga ketertiban, kami meyakini saling menghargai, kami meyakini proaktif belajar. Nah, ini setelah itu dibaca bersama-sama, contohnya seperti ini ya. Itu jadi dideklarasikan bersama-sama oleh murid ya, dan perlu juga didokumentasikan supaya apa, untuk bahan kita nanti pada pas ada masalah. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tinggal mengingatkan keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu ibaratnya adalah senjata bagi para pendidik
untuk menyadarkan kembali siswa tersebut. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti salah. Kesalahan adalah suatu pembelajaran supaya bisa belajar dari kesalahan, sehingga bisa dan tercipta kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri, dan itu dilakukan oleh siswa karena bukan disuruh oleh kita. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tinggal menggunakan segitiga restitusi. Nah, setelah diyakini, tadi kan sudah dibuat ya, dideklarasikan. Nah, ini nanti setelahnya kita evaluasi apakah sudah betul atau belum keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut. Nah, kita melakukan kegiatan meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi ada istilah itu refleksi. Jadi setelah diyakini dan berjalan beberapa bulan, ternyata ada hal yang harus diperbaiki, maka tinggal diperbaiki, dirubah. Contoh tadi dari ada itu yang 7 poin, sekarang tinggal dirubah. Contohnya disiplin dan bertanggung jawab, saling menghargai, menyayangi, dan tolong menolong. Nah, ini ada tambahan kata tolong menolong. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban, digabung ya supaya lebih efisien kalimatnya ya, jangan terlalu banyak. Intinya dalam keyakinan kelas itu kalimatnya harus pendek. Kenapa? Karena anak supaya hafal. Kalau hafal bisa dilaksanakan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang penguatan segitiga restitusi ya. Kita saksikan bagaimana cara penerapannya untuk restitusi tersebut tadi ya, karena nyambung dengan keyakinan kelas. Praktik segitiga restitusi. Sebuah tugas demokrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif oleh Komarudin SMP Edipati. Segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada posisi sebagai manajer, guru menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan menerapkan pendekatan restitusi. Dari kesalahan murid dapat belajar dari pengalaman, menilai diri sendiri, dan menumbuhkan keyakinan sebagai motivasi jati diri murid berkarakter. Restitusi dilakukan berdasarkan 3 tahapan segitiga restitusi di samping. Pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan sebagai penguatan kesadaran semua akan melakukan tindakan yang terbaik yang bisa dilakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan sebagai identifikasi kebutuhan dasar. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Dilakukan sebagai penguatan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Tujuan dan manfaat restitusi. Landasan restitusi: ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, ini ya, jadi tujuan dan manfaat restitusi ini yang menjadi tolak ukur bagi kita. Berhasil atau tidaknya kita menerapkan restitusi itu dari sini, dari tujuan dan manfaat. Ketika permasalahan ditangani oleh restitusi, tetapi permasalahan tersebut masih terus berlanjut. Contoh, kita melakukan restitusi 2 orang murid yang bertengkar. Yang satu marah karena barang-barangnya itu diambil tanpa izin terlebih dahulu sampai habis contohnya. Nah, kemudian yang satunya menonjok anak yang menghabiskan barang-barangnya atau yang merusak barang-barangnya. Nah, ketika masalah tersebut dipanggil dilakukan restitusi, tetapi ternyata masih tetap berkelanjutan, hari itu sudah ditangani dengan restitusi. Mereka pulang. Nah, setelah pulang dari rumah, besoknya
berlanjut lagi masalah datang orang tuanya biasanya gitu ya. Padahal sudah dilakukan restitusi tetapi masih terus berlanjut. Nah itu ciri-ciri bahwa restitusinya belum berhasil gitu. Jadi belum mengena kepada kesadaran anak tersebut untuk memperbaiki dirinya. Nah, maka hal yang harus dilakukan, kita lakukan penguatan. Jadi dalam restitusi itu yang terpenting adalah penguatan kesadaran. Gitu. Jadi bukan dialognya, bukan solusinya, tetapi proses penguatan kesadaran jati diri murid. Seperti itu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan lebih baik. Kasus 1. Tony, Helmi, dan Azmi tidak mengumpulkan tugas belajar dan mengobrol serta bercanda di dalam kelas ketika mengikuti KBM. Waalaikumsalam. Tony, Helmi, dan Azmi. Kalian tahu tidak kenapa saya panggil sekarang? Tahu. Ini kamu tahu tidak? Kenapa? Kita kemarin di kelas malam itu dan tidak melakukan tugas. Oh, seperti itu ya. Ya, memang semasa kalian itu masa-masa remaja ya, banyak bermain ya. Nah, itu ya masalahnya kalian tidak melakukan tugas dan malah skripsi. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Mau besar kemarin kita malah ngobrol tentang kep-kep dan keasikan malah kita tawa di kelas. Itu boleh-boleh saja, cuman ketika di sekolah atau di kelas kalian harus tetap fokus untuk belajar ya. Jangan terganggu oleh permainan-permainan supaya prestasi kalian dan kemampuan kalian tetap terus meningkat. Nah, kalau terhadap keyakinan kelas, apakah kalian yakin terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati? Yakin, tapi maka kita malah tidak menghargai dan tidak kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu yang terpenting kalian yakin supaya kalian bisa berubah ya. Juga kalau kemarin kan sudah terjadi ya. Coba sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Terus ada lagi? Mengerjakan tugas yang belum selesai setelah jam pelajaran terakhir. Betul. Ada lagi? Kita berjanji ke depannya akan proaktif dalam belajar dan mengerjakan tugas atau latihan dengan sungguh-sungguh. Bagus ya. Itu solusinya kalian utarakan dan semoga juga berharap mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati ya, supaya kedepannya mereka yang sudah disebutkan lebih baik kembali ya. Kalau itu silakan sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing. Nah, barusan kita melihat ya tayangan contoh penerapan restitusi. Dalam restitusi kan ada yang disebut langkah-langkah restitusi yang disingkat menjadi istilahnya itu dengan segitiga restitusi. Coba yang pertama apa Bu? Menstabilkan identitas. Jadi menanyakan, tadi kan ditanya kenapa dipanggil ke sini, itu kan disebutkan karena melakukan kesalahan. Terus kesalahannya bagaimana
Nah, itu hubungan itu masih dalam konteks menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, hal yang perlu dilakukan oleh guru, menanyakan masalahnya, kemudian pernyataan kepada siswa bahwa wajar kalau mereka melakukan kesalahan. Ketika anak itu nakal, ketika anak itu berbuat sesuatu, penyebabnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Itu yang 5 tersebut. Jadi kita katakan wajar. Dan menurut teori kontrol dan restitusi, ketika anak salah itu dalam rangka belajar. Jadi masih tetap belajar. Cuman kita harus arahkan. Nah, seperti itu. Kemudian langkah kedua tadi apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasannya, kenapa kamu tadi malah kasihkan ngobrol, membicarakan main game, tadi yang disebutkan game FF ya, yang sedang booming lah di anak-anak. Nah, kemudian mereka sampai lupa mengerjakan tugas intinya. Seperti itu. Kemudian yang perlu dilakukan dalam memvalidasi, titik bagi guru untuk mulai menumbuhkan penguatan. Jadi kita di situ untuk memberikan penguatan kesadarannya. Dan hal yang paling penting ya, dalam restitusi itu posisi gurunya kan sebagai manajer, maka tidak boleh marah. Kalau marah berarti nanti masuknya ke posisi penghukum. Tidak boleh lagi ya, atau pemantau itu. Jadi nadanya harus santai, terlihat lebih ramah karena memang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang menanyakan keyakinan. Nah, tadi menanyakan keyakinannya bagaimana? Nah, kan ditanya, kalian yakin tidak terhadap kelas? Dijawab oleh anak-anak. Sebenarnya bukan tujuan menanyakan keyakinan itu supaya anak itu bertambah lagi ingatannya dan kesadarannya bahwa mereka itu harus lebih baik lagi. Mengeluarkan pendapatnya, memberikan suatu solusi untuk memperbaiki dirinya. Jadi bukan untuk memperbaiki kesalahan, bukan, tetapi untuk memperbaiki dirinya tujuannya. Jadi tadi ditanya ada lagi, kalau orangnya banyak. Kalau satu orang tinggal ditanya juga, gitu, apakah cukup dengan hal tersebut? Kalau dianggap cukup, kita lihat tinggal diiyakan. Kalau ternyata masih ada hal yang masih terlewat, kita boleh mengingatkan, jangan ditambahkan oleh kita, tetapi tetap harus oleh murid. Coba kita perhatikan satu kasus lagi ya. Kasus 2. Amara menghubungi Lala dengan menyebutkan nama orang tuanya, sehingga Lala marah dan mereka berdua adu mulut sehingga membuat kelas gaduh di jam istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Amara, Lala. Tadi kamu kenapa? Tadi Amara mengejek orang tua saya, Ustaz. Oh, jadi kamu marah-marah sama Mak Ayah? Ya, marah-marah. Pantesan. Amara, kalau kamu kenapa menyebutkan nama ayahnya? Ya, Ustaz, karena Amara cuma bercanda. Nah, Bapak Kuli ya, semua orang itu pas saya coba ceritakan lagi, semua orang itu pasti punya rasa marah kalau dihina dan bukan nama ayahnya. Dan juga setiap orang itu pasti suka bercanda ya, supaya tidak lurus-lurus aja hidupnya biar merasa senang. Nah, tapi bercandanya itu harus tahu waktunya. Kapan harus bercanda, bisa bercanda, kapan tidak boleh bercanda dengan cara yang juga, jangan ngejek namanya, berceritalah yang lebih baik lagi. Nah, coba untuk hal yang tak terjadi, Lala marah-marah sama temannya, kemudian marah mengejek
dari keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak menghargai Tuhan, tidak menyayangi teman. Sebenarnya kalian yakin tidak terhadap keyakinan kelas? Yakin. Ya sudah, kalau begitu coba apa solusinya amalan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Laka karena kemarin telah memiliki pengalamannya. Katakanlah, kamu bagaimana memperbaikinya? Saya maafkan, tapi jangan diulanginya lagi. Nah, sekarang kedua-duanya sudah pada sadar ya terhadap kesalahannya dan sudah tahu ya cara memperbaiki. Coba sekarang silakan minta secara langsung. Aku minta maaf ya karena sudah memiliki orang tua kamu. Ya, saya maafkan, tapi jangan diulanginya lagi ya. Dan nanti sesudah pulang sekolah, saya traktir kamu es krim. Oke, ditunggu. Ya. Terima kasih ya. Nah, silakan boleh kembali ke tempat. Tanggapan siswa terkait restitusi. Lalu, dengan adanya restitusi, kita bisa menilai diri sendiri dan menjaga hubungan yang baik dengan teman maupun dengan guru. Menurut Helmi, restitusi tidak seperti hukuman yang membuat kita sakit hati dan takut menerimanya. Dengan solusi memperbaiki diri sendiri, saya akan membuktikan diri bahwa saya bisa menjadi murid yang baik dan dapat menggapai cita-cita. Kesimpulan, menerapkan restitusi dalam menangani permasalahan sebagai upaya pemenuhan 5 kebutuhan dasar murid dan menguatkan kesadaran serta sehingga terbentuk diri yang lebih baik dengan keyakinannya belajar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, sebelum ke restitusi, kita terkait hukuman dan konsekuensi. Coba kita supaya tidak menundukkan ya, supaya kita tidak ngantuk, kita coba sambil latihan sedikit ya, mengulas pemahaman yang tadi sudah kita pelajari. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, tindakan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak ada di peraturan. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, masih hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya dari kesalahan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak. Salah ya, salah. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak ada yang tertulis seperti itu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena itu biasa suka ada dalam kesepakatan belajar ya. Itu. Nah, itu ya tentang tindakan dan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya untuk pembuatan restitusi kita akan pelajari sebuah studi kasus. Bacalah deskripsi
permasalahan berikut ini, kemudian tuliskan jawaban Anda di link form yang tersedia. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, setiap kelompok mendiskusikan satu kasus selama 20 menit. Link kasus ada di https://bit.ly/studi kasus_diseminasi. Silahkan dibuka di grup WA. Lanjut. Oke, Google. Ya, kita lihat kasus 1 deskripsinya. Ya, silahkan ini disilakan dikerjakan oleh kelompok 1 ya. Nah, ada sebuah deskripsi, sebuah cerita, kemudian ada pertanyaan dan silahkan diisi ya. Kita lihat di kasus 2. Coba kita isi ya yang kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Itu kasusnya. Pertanyaannya, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Dalam posisi guru itu kan ada 5 posisi. Ya, pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Kira-kira sebagai apa Pak Lukman? Nah, sudah jelas sebagai penghukum. Jelaskan apakah indikatornya? Indikatornya tadi tidak mau tahu, langsung saja dikasih hukuman. Padahal di situ tidak ada, di dalam peraturan kelas tidak ada konsekuensinya, gitu ya, tidak pernah dituliskan apa, ya, seperti itu. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Coba. Kalau posisinya sebagai manajer, tadi kalau manajer pasti menggunakan langkah restitusi. Tanya pertama, menstabilkan identitas, menanyakan itu, kamu tidak pakai sepatu, pasti akan bertanya kenapa bisa sampai salah warna, kenapa tidak dicoba untuk mengambil ke rumah untuk diganti lagi. Ketika tidak bisa lagi, pasti akan bertanya dan terakhir akan mengiyakan. Oh, gak apa-apa, memang hal tersebut kalau tidak sengaja jadi dimaafkan, seperti itu. Jadi intinya semua orang punya kesalahan.
Jadi untuk meringankan rasa bersalah murid ketika melakukan kesalahan gitu. Jadi dia tidak jatuh diri lah ininya. Kemudian yang kedua, Pak Lukman akan bertanya. Nah, bertanyanya bagaimana untuk memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaannya contohnya kira-kira contohnya memvalidasi tindakan yang salah, kita tadi menanyakan alasan, ya alasannya apa? Itu buru-buru tadi teh. Kedua, pohon kadeut tidak terlihat ya, seperti itu ya. Kemudian itu pertanyaan intinya. Yang intinya pertanyaan untuk memvalidasi itu memang si anak itu bisa, supaya anak tersebut bisa mencurahkan alasan gitu, alasan dirinya kenapa melakukan kesalahan, sehingga nanti mudah dalam menarikan keyakinan kelas. Dalam menanyakan keyakinan itu nanti si anak bisa dengan cepat masuk ke ranah itu, merasa feeling hatinya bisa langsung mulai untuk memperbaiki diri, seperti itu intinya. Kira-kira pertanyaan ketiga ya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, ini kembali apa? Disiplin ya, atau menjaga ketertiban, menjaga kerapihan. Kemudian bagaimana sikap Pak Lukman? Benar atau salah? Benar kenapa? Salah kenapa? Ya silahkan Bu, yang raise hand ya Bu kita. Alasannya kenapa? Bagaimana Anda menyikapi Pak Lukman yang diambil, ya langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Silahkan. Ada benarnya dan ada salahnya. Benar karena untuk menjadikan siswa-siswi itu ada disiplin. Kemudian salahnya ya kurang percaya dengan siswa yang bercerita tadi bahwa buru-buru, kemudian ya karena tidak terlihat sepatunya apakah itu berwarna hitam atau tidak, yang penting berangkat ke sekolah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pak Jajang? Sudah bagus ya jawabannya. Tujuannya itu sudah bagus untuk menguatkan kedisiplinan. Cuman yang salah, ada yang salah ya, salahnya itu di dalam tindakannya ya, tindakan Pak Lukman itu yang salah. Salahnya kenapa? Ya salahnya karena langsung memberikan hukuman. Nah, salahnya karena posisi dia memposisikan sebagai peguru penghukum, harusnya mengambil sebagai manajer dan dieksekusi dengan segitiga restitusi harusnya ya. Nah, untuk kasus 3 dan kasus 4 silakan tadi dikerjakan di link di sini, diunduh di link yang tadi ya. Nah, sehingga silakan diunduh di link ini dan tinggal diisi langsung di PowerPoint tersebut. Silakan dikerjakan selama 20 menit. Silakan duduknya berkumpul 3 orang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini untuk kasus 1, pertanyaan yang pertama. Nah, di situ yang ditanya itu adalah posisinya ya. Jadi tinggal lihat itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan itu masuknya kategori yang mana, posisinya apakah sebagai penghukum gitu ya, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai
Ya, tinggal itu ya, tinggal dilihat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan. Lalu tinggal diisikan di kolom ruangannya. Silakan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Kelompok 3 ya, dari deskripsi kasus tersebut silakan dilihat. Nah, kemudian jawab pertanyaannya. Nah, itu yang paling, kalau yang menaikkan posisi itu yang paling intinya harus bisa menjelaskan indikatornya kenapa seperti itu. Itu ya, yang terpenting itu dilihat dari kalimat tanya yang digunakannya. Ya, intinya seperti itu. Nanti supaya kita hafal, oh langkah-langkah eksekusi itu seperti ini. Itu intinya ada, tapi di situ tidak semua eksekusi ya. Ada yang sifat sebagai pemantau atau sebagai pemantau. Silakan dilanjut untuk mengisi, kemudian isi di kolom jawabannya yang disediakan. Silakan isi sebelah situ, kemudian kita nanti presentasikan. Nah, untuk kelompok terakhir, nah untuk kasus 4, nah silakan di situ ya dijawab pertanyaannya tentang pajar ya, tentang pajar dan angkok. Silakan itu dijawab. Nah, itu kasusnya bagaimana, tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan oleh guru di situ ya. Tinggal nanti dijelaskan berdasarkan indikator-indikator yang mengarah terhadap jawaban tersebut, supaya lebih memahami bagaimana untuk menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Adapun kalau ternyata langkahnya itu tidak berurutan, contohnya langsung ke langsung ke validasi tindakan dulu, tidak ada menstabilkan identitas, itu boleh, itu sama saja tetap restitusi. Jadi tidak harus tiga-tiganya ada, bisa 2 poin, bisa 1 poin langsung meyakinkan keyakinan, itu juga bisa. Tetapi yang terpenting itu kesadaran. Kelompok 1 silakan perwakilannya untuk kelompok 1 untuk menjelaskan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus yang pertama. Berdasarkan kasus tersebut, pertama ditanyakan langkah-langkah restitusi apa sajakah yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yakni Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Berikutnya validasi tindakan. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan Bu Eni. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nampak dari pertanyaan Bu Santi yang diajukan ke Vivi dan Natali, menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Berikutnya pertanyaan selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Berdasarkan hasil diskusi kami memutuskan bahwasannya sudah sesuai. Hal ini nampak dari usulan yang mereka ajukan, yaitu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikutnya, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni. Berikutnya, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Berdasarkan pertanyaan tersebut dan diskusi kami mengambil keputusan bahwa
posisi yang telah diambil oleh Ibu Emi dalam menangani Vivi dan Natali, yaitu pemberi merasa bersalah. Penjelasannya, di sini Ibu Emi menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Namun, kata-kata yang digunakan Ibu Emi menggiring anak untuk merasa bersalah. Hal ini nampak pada perkataan Bu Emi, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Berikutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ini adalah hasil diskusi kami, yaitu mendukung langkah yang dilakukan Bu Santi karena sudah tepat dalam melakukan tindakan ketika tidak bisa hadir dan menyikapi kasus tersebut. Dalam menentukan guru pengganti ketika ia berhalangan hadir, Ibu Santi menyadari belum menanamkan motivasi intrinsik kepada siswanya sehingga terjadi kasus Vivi dan Natali. Namun, ketika muncul sebuah kasus, Bu Santi langsung menggunakan segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswanya. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Kita kasih applause dulu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Tadi penjelasannya itu sudah bagus ya, tentang alasan-alasan atau penjelasan dari jawaban pertanyaan tersebut ya, berdasarkan dari indikator-indikator pertanyaan dan sikap yang dilakukan oleh Ibu Santi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pemaparan berikutnya untuk kasus 3 ya, yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kami mengenai kasus 3. Oke, jadi ada pertanyaan. Yang pertama yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Oke, setelah kami berdiskusi, hasilnya yang pertama yaitu posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah membuat merasa bersalah. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap dan pertanyaan yang digunakan Ibu Dani, berupa Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibunya. Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Yaitu jawaban dari pertanyaan yang nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Oke, hasil diskusi kami yaitu kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebebasan, perhatian, dan kesenangan. Indikator yang kami amati, yang pertama ada sikap tidak memperhatikan, acuh tak acuh, tidur-tiduran, malasan, maju ke depan, dan bahkan nilai bahasa Inggrisnya tidak bagus. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Oke, setelah kami berdiskusi, pertanyaan Ibu Dani sebagai posisi pemantau, yang pertama, Fajar, apa yang telah kamu lakukan tadi? Yang kedua, Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa murid dilarang tidur saat jam pelajaran berlangsung? Yang ketiga, apa konsekuensi dari murid yang tidur saat jam pelajaran berlangsung? Yang keempat, baiklah kalau begitu, nanti pada jam istirahat kamu menemui ibu lagi untuk melaksanakan konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan tadi. Penjelasannya, Ibu Dani tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, namun dibuat tidak nyaman dengan melaksanakan konsekuensi yang diberikan Ibu Dani.
Selanjutnya pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Setelah kami berdiskusi dengan rekan guru dan wali kelas untuk berupaya melakukan tindakan, yang pertama, memunculkan motivasi intrinsik. Yang kedua, melakukan pendekatan persuasif terhadap pelajar. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran yang berdiferensi yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid seperti Fajar. Yang terakhir yaitu merefleksikan hasil dan proses kegiatan pembelajaran. Oke, itu saja hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai kasus 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan kasus 3 tadi ya. Nah, tadi disebutkan bedanya antara pemantau dengan manajer itu hanya sedikit ya. Sama-sama gitu, hampir mirip, cuman bedanya kalau pemantau itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi, bukan berdasarkan solusi dari murid. Selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 3 yang akan membahas kasus 4. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok terakhir mengenai hasil diskusi dari kasus 4. Pertanyaannya, yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Hasil diskusi kelompok kami, posisi kontrol manajer, alasannya yang pertama, solusi pemecahan masalah muncul dari ide siswa. Yang kedua, melakukan pendekatan sesuai langkah-langkah sebagai orang manajer. Yang ketiga, melakukan komunikasi terbuka dengan Dino. Yang keempat, mengetahui kebutuhan siswa. Yang kelima, mengurangi kesalahpahaman. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Hasil diskusi kelompok kami, Dino dikuatkan dengan yang pertama, komunikasi terbuka sesuai langkah segitiga restitusi berupa menstabilkan identitas. Semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan, memiliki motivasi internal, nilai, dan menemukan solusi. Yang kedua, menyadarkan kesalahan, menanamkan motivasi intrinsik, mengajari cara memperbaiki menjadi. Anto dikuatkan dengan menanyakan kebutuhan yang harus dipenuhi Anto saat ini, yaitu ketiga, kancing kemejanya diperbaiki supaya tidak dimarahi oleh ibunya. Nilai kebijakan atau keyakinan sekolah, yang pertama, rasa tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, dan rasa kasih sayang. Alasannya, Dino bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas perbuatannya, saling menghormati, menghargai, dan rasa kasih sayang terhadap teman. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemaparan hasil diskusi pada kasus 1, guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Pada kasus 2, guru memposisikan sebagai penghukum. Pada kasus 3, guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Dan pada kasus 4, guru memposisikan sebagai manajer. Adapun kesimpulan dari seluruh kasus dapat terlihat bahwa solusi pemecahannya yaitu dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, karena sejatinya setiap kasus dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan dasar siswa.
Solusi ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara persuasif maupun refleksi di setiap proses pembelajaran tentang keyakinan kelas yang disepakati untuk menumbuhkan budaya positif yang baik. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih ya untuk seluruh kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Dari kasus-kasus tersebut, sebenarnya dapat kita ambil lagi benang merahnya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang dapat kita gunakan untuk melalui tahapan-tahapan yang ada dalam restitusi. Contohnya di sini ya, untuk tahapan menstabilkan identitas. Nah, kita harus ingat tujuannya apa tahapan menstabilkan identitas ini. Nah, tiada lain tujuannya ialah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak tersebut ketika dia memang sudah merasa salah, nah anak tersebut kita rubah mindsetnya supaya anak tersebut itu memiliki keinginan untuk berubah, sehingga dia tidak merasa sedih lagi. Kenapa? Karena energi yang digunakan ketika anak itu bersedih karena merasa gagal sama dengan capeknya dengan orang yang memperjuangkan nasibnya gitu, sama-sama capek. Nah, adapun kata-kata yang bisa digunakan oleh kita sebagai guru dalam memposisikan diri sebagai manajer dengan tahapan menstabilkan identitas ialah berbuat salah satu hal yang manusiawi, berbuat salah. Adapun kata-kata yang bisa kita gunakan dalam berdiskusi untuk tahapan menstabilkan identitas ialah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi bapak ibu lebih tahu, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu pernyataan-pernyataan yang bisa menstabilkan anak tersebut supaya menjadi lebih semangat lagi untuk merubah dirinya. Kemudian untuk langkah tahapan selanjutnya yaitu tentang validasi tindakan yang salah atau karena kebutuhan dasar tadi ya. Tujuannya ialah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging ya, fun atau sweet people ya. Intinya tujuannya itu ya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan oleh guru dalam tahapan yang kedua atau validasi tindakan yang salah atau kebutuhan itu dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu jadinya lebih untuk menaikkan, untuk mengklarifikasi ya, untuk memvalidasi. Selanjutnya tahapan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun kata-kata yang biasa digunakan oleh guru untuk tahapan yang terakhir ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa?
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya, intinya banyak kata-kata yang bisa digunakan untuk menguatkan kesadaran anak. Nah, setelah ini dilanjutkan dengan mencari solusi yang si anak tersebut dilanjutkan ditanya bagaimana solusinya. Nah, anak akan menyebutkan solusi dari dirinya sendiri. Seterusnya kita masuk ke tahap yang 4 ya. Tadi sudah beres. Di tahap 4 ini bagian refleksi dan tindak lanjut yang terakhir ya. Nah, petunjuknya silakan tuliskan refleksi mandiri setelah mengikuti diseminasi ini di link https://bit.ly/refleksi diseminasi 1. Silahkan diketik di browser masing-masing. Nah, yang intinya pertanyaannya adalah yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan, khususnya mengenai budaya positif dan motivasi intrinsik. Kemudian, pertanyaan pemantik berikutnya yaitu peran guru seperti apakah yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti diseminasi, bagaimanakah strategi Anda untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Silakan strateginya mau bagaimana? Apakah ingin menerapkan disiplin positif terlebih dahulu, atau ingin lebih mempelajari 5 kebutuhan dasar, atau ingin fokus kepada teori kontrol, atau ingin keyakinan kelas, atau mau dengan restitusi atau apa saja? Silakan. Yang terpenting kita bersama-sama menguatkan budaya positif. Sebagai rencana tindak lanjut, untuk keyakinan kelas, pemandu kesepakatan kelas dan menguatkan keyakinan kelas. Untuk penerapan restitusi, silakan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dan untuk budaya positif, silakan membuat rancangan strategi pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu tadi membuka Bitly ya, yang tadi kita coba ya, coba isi ini ya. Nanti saya share di grup WA ya. Nah, silakan diisikan di linknya dia kalau sudah bisa dibuka. Contohnya seperti ini. Oke, di sini saya akan membacakan refleksi ya dari diseminasi. Ya, di sini pertanyaannya ada hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Menurut saya itu ada siswa adalah manusia yang juga perlu didengar dan perlu diarahkan, tak perlu menghakimi melainkan dengarkan keresahan dan bimbinglah menjadi pribadi yang dewasa. Selanjutnya pemantik 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai budaya positif dan motivasi intrinsik. Nah, di sini jawabannya adalah antusias karena sepanjang sesi memberi banyak pengetahuan yang baru dari sesi belajar diskusi ini. Selanjutnya ada pemantik 3, peran guru seperti apakah yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah menyelipkan nilai-nilai budaya positif, terutama di pendidikan akhlak dan karakter untuk memajukan peserta didik tersebut ya. Dan yang terakhir, setelah mengikuti diseminasi ini, bagaimanakah strategi Anda untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Terlebih dahulu,
diperlukan diri pribadi yang positif agar atmosfer yang dapat ditularkan kepada peserta didik juga baik. Selebihnya agar tetap memiliki kemampuan belajar hal-hal yang baru. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba membacakan refleksi dari diseminasi kegiatan kali ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal yang memperbaiki di paradigma saya bahwa peserta didik tak hanya perlu dibina otaknya, tetapi juga hati dan jiwanya agar mampu menjadi manusia berdaya seutuhnya. Kemudian yang kedua, perasaan saya ketika sudah mengikuti acara diseminasi ini sangat senang dan bersemangat karena budaya positif dapat menimbulkan aura atau sugesti yang baik. Yang ketiga, peran guru seperti apakah yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya akan senantiasa memberikan aura positif dan energi yang bertujuan untuk mendorong minat akan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah mengikuti diseminasi, bagaimanakah strategi Anda untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Strategi yang akan saya lakukan adalah mencoba menanamkan perasaan kita pasti bisa. Karena apapun materi yang akan dijalankan, ketika tekad siswa kuat, maka semuanya akan mudah dan bisa dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya. Thank you. Materi yang tadi disampaikan saya sendiri, Komarudin, CGP Angkatan 9 dari SMP ITERI Pati, yang dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Mia Puri Alamia serta fasilitator Bunda Sweti Widianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali kegiatan hari ini. Dari kegiatan ini kita dapat mengambil sekali banyak nilai-nilai positif. Tentu saja ini akan menjadi bekal kita untuk mengarungi bahtera pendidikan. Oleh karena itu sangat berbahagia sekali dan sangat antusias diikuti oleh Bapak Ibu guru hebat hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa dapat kita terapkan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan juga melayani kebutuhan siswa secara adil. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Sehat terus, semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Ayu Wendira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.